wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safkanita dari kelas 11-7. Perkenalkan, nama saya Neng Siti Dewi dari kelas 11-7 dan guru pengajarnya Ibu Suci Rahmawati Kim. Di sini kita akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Sebelumnya, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya saat ditambahkan asam atau basa atau saat diencerkan. Jenis larutan penyangga itu ada dua. Yang satu adalah larutan penyangga asam, yaitu memiliki pH kurang dari 7, mengandung asam lemah dan basa konjugasi. Contohnya itu ada CH3COOH plus CH3COO. Terus yang satunya juga ada larutan penyangga basa, memiliki pH lebih dari 7, terus mengandung larutan basa lemah dan asam konjugasi. Contohnya itu adalah NH3 plus NH4Cl. Larutan penyangga juga ada banyak. Salah satunya itu dapat mempertahankan pH di saat diencerkan. Kedua, pengenceran yang terjadi pada satu larutan penyangga tidak akan merubah pH. Terus pada suhu yang tetap atau tidak berubah, nilai Ka selalu tetap. Selanjutnya juga ada campuran garam dan asam mempunyai pH stabil. Dengan pH campuran terletak pada pKa -1 dengan pKa +1. Contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak banget nih. Contohnya adalah larutan penyangga asetat. Biasanya itu kan asam, biasa di makanan atau di laboratorium gitu. Terus yang kedua itu ada fosfat. Fosfat itu biasanya digunakan untuk farmasi atau makanan juga bisa. Nah, ada yang borat juga buat farmasi atau biasa buat make up para cewek-cewek. Gitu. Selanjutnya akan jelasin oleh Cynthia. Nah, selanjutnya ada kegunaan larutan penyangga. Kegunaan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yakni larutan penyangga dalam industri, selanjutnya ada larutan penyangga dalam kosmetik, dan ketiga ada larutan dalam farmasi. Kita jelasin ya larutan penyangga dalam industri. Dalam praktik industri, larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH 5-7,5. Hal ini untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Komponen penyangga yang ditambahkan pada limbah adalah asam karbonat H2CO3 sebagai amah dan natrium bikarbonat Na2CO3 sebagai asam basa konjugasinya. Reaksinya sebagai berikut: H2CO3 ditambah 2NaOH bolak-balik Na2CO3 ditambah 2H2O. Nah, selanjutnya ada larutan penyangga dalam kosmetik. Kosmetik merupakan bahan kimia yang digunakan pada area luar seperti kuku, rambut, bibir, gigi, dan kulit. Kosmetik digunakan sebagai bahan perawatan anggota tubuh seperti menghilangkan aroma tubuh dan mulut, mewarnai kuku dan rambut, dan memoles wajah. Larutan penyangga sangat dibutuhkan dalam industri kosmetik. Larutan penyangga sangat dibutuhkan dalam industri kosmetik. Peran penyangga untuk menyeimbangkan kebutuhan larutan penyangga diantaranya adalah pasta gigi, parfum, sampo, sabun, make up, lotion, deodoran, kutek, pewarna rambut, dan produk untuk luar anggota tubuh. Selanjutnya ada larutan penyangga dalam farmasi. Farmasi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Tidak berbeda jauh dengan kosmetik, bahwa obat-obatan juga memerlukan kualitas di dalam komposisinya. Obat-obatan dapat berfungsi di area luar dan di dalam tubuh sehingga diperlukan kejelian saat memproduksi dan memasarkan. Larutan penyangga dalam obat-obatan harus mampu mempertahankan pH tubuh supaya tetap seimbang. Pada umumnya, reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada pH tertentu. Oleh karena itu, cairan di dalam tubuh berperan sebagai larutan penyangga agar pH dalam tubuh konstan ketika metabolisme berlangsung. Selanjutnya, larutan penyangga berperan membantu menjaga suasana sehingga sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh zat aktif yang terkandung dalam obat. Di bidang farmasi, obat-obatan
banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Contoh pada obat tetes mata yang harus memiliki pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Selanjutnya ada kesimpulan. Larutan penyangga memiliki banyak kegunaan dalam berbagai industri kosmetik dan laboratorium atau farmasi. Larutan penyangga dapat mempertahankan pH, meningkatkan stabilitas, dan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, perlu dipilih dan digunakan dengan hati-hati untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian guys.